Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Junaidi, mahasiswa Fakultas Hukum semester 6 dari Universitas Esa Unggul, akan menyampaikan materi tentang aliran filsafat hukum untuk memenuhi tugas ujian akhir pada semester 6 tentang mata kuliah filsafat hukum. Aliran filsafat hukum. Kita mulai dari pengertian filsafat hukum. Filsafat hukum atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan legal philosophy atau jurisprudence adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat dasar, tujuan, dan legitimasi hukum secara mendalam. Ia tidak hanya mempelajari aturan hukum positif saja, tetapi mempelajari nilai-nilai moral, keadilan, dan relasi hukum dengan struktur sosial. Beberapa definisi menurut para ahli. Gustav mengatakan bahwa filsafat hukum adalah upaya untuk memahami esensi hukum dan hubungan dengan keadilan. Sedangkan Hans Kelsen menyampaikan bahwa filsafat hukum adalah bertugas membersihkan ilmu hukum dari unsur-unsur non-yuridis atau moral dan politik. Sedangkan Fuller mengemukakan bahwa filsafat hukum harus menjawab mengapa kita patuh pada hukum dan apa yang membuat hukum itu baik. Selanjutnya, ruang lingkup pembahasan dari filsafat hukum. Filsafat hukum membahas pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa itu hukum, apa itu sekedar peraturan tertulis, atau mencakup prinsip keadilan yang lebih tinggi. Secara epistemologis, bagaimana kita mengetahui hukum yang adil? Apakah melalui akal, pengalaman, atau wahyu? Pandangan dari aksiologis, apa tujuan hukum? Apakah untuk ketertiban, kebebasan, atau kesejahteraan umum? Pandangan dari teologis, siapa yang berwenang menciptakan hukum? Negarakah, masyarakat, atau Tuhan? Sejarah filsafat hukum secara singkat. Awal mula filsafat hukum berkembang dari pemikiran para filsuf Yunani dan Romawi kuno seperti Cicero pada tahun 106 sampai 430 sebelum Masehi. Ia menggabungkan hukum alam Romawi dengan filsafat Yunani. Cicero menyatakan bahwa hukum yang benar adalah akal sehat yang selaras dengan alam. Sedangkan filsuf Agustinus pada tahun 354 sampai 430 sebelum Masehi menekankan bahwa hukum manusia harus sesuai dengan kehendak ilahi. Setelah melalui pemahaman teologi yang berkembang pada abad pertengahan, hingga lahirlah pemikiran filsuf modern seperti Hugo Grotius pada tahun 1583 sampai dengan 1645. Hugo Grotius dikenal sebagai bapak hukum internasional modern. Dia memisahkan hukum alam dari teologi, kemudian pada abad ke-19 dan 20 lahirlah pemikiran dari filsuf tentang aliran-aliran filsafat hukum seperti hukum alam, positivisme, utilitarianisme, dan realisme hukum. Berikut beberapa aliran-aliran filsafat hukum. Yang pertama, aliran hukum alam atau dikenal dengan istilah natural law. Konsep dasar dari aliran ini berpandangan bahwa hukum bersumber dari prinsip universal yang abadi, sering dikaitkan dengan kehendak Tuhan atau rasio manusia. Hukum positif harus selaras dengan hukum alam untuk mencapai keadilan sejati. Aliran ini dipopulerkan oleh tokoh Zenos, Socrates, Plato, dan Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Kelebihan dari aliran hukum alam ini, ia menekankan pada keadilan secara universal dan pelindungan hak asasi manusia. Sedangkan kekurangan dari aliran hukum alam ini, dia sulit diukur secara empiris karena bersifat abstrak dan non-fisik.
Selanjutnya adalah aliran positivisme hukum. Konsep dasar dari aliran ini berpandangan bahwa hukum alam adalah perintah yang dibuat oleh penguasa yang berbentuk tertulis atau dikenal dengan istilah hukum positif. Ia memisahkan hukum dari moral. Aliran ini fokus pada kepastian hukum dan struktur yang formal saja. Aliran ini diperkenalkan oleh John Austin dan Van Kelsen. Kelebihan dari aliran positivisme hukum ini memberikan kepastian hukum. Sedangkan kekurangan dari aliran positivisme hukum ini, ia mengabaikan nilai moral dan keadilan secara substansial. Selanjutnya adalah aliran utilitarianisme. Konsep dasar dari aliran ini menyampaikan hukum dinilai berdasarkan manfaatnya untuk kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang, atau dikenal dengan the Great Happiness Principle. Aliran utilitarianisme ini dipopulerkan oleh atau dikenalkan oleh Jeremy Bentham, John Stuart, dan Rudolf von Jhering. Kelebihan dari aliran utilitarianisme ini, ia bersifat pragmatis dan berorientasi pada hasil. Sedangkan kekurangannya berpotensi mengorbankan hak minoritas demi mayoritas. Selanjutnya adalah aliran realisme hukum. Konsep dasar dari aliran realisme hukum ini adalah ia berpandangan bahwa hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim di pengadilan, bukan sekedar teks undang-undang. Aliran ini menekankan pada praktik hukum dan konteks sosial. Tokoh yang mempopulerkan aliran realisme hukum ini adalah Oliver Wendell Holmes dari Amerika Serikat. Kelebihan dari aliran realisme hukum ini adalah dia bersifatnya fleksibel, adaptif terhadap realitas. Sedangkan untuk kekurangannya kepastian hukum karena bergantung pada interpretasi hakim. Dari kesimpulan uraian materi di atas, filsafat hukum adalah refleksi kritis tentang dasar-dasar hukum yang melampaui teks peraturan untuk mengeksplorasi hubungan antara hukum, moral, dan kekuasaan. Tanpa filsafat hukum positif bisa menjadi alat represif yang kehilangan roh keadilannya. Terima kasih. Demikian penyampaian tentang materi aliran-aliran filsafat hukum saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.